Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa ratusan ton sayuran dan buah-buahan itu setiap hari dipanen untuk dikonsumsi oleh kita? Pertanyaannya adalah, mengapa sayuran dan buah-buahan itu tidak pernah habis? Nah, yuk kita cari jawabannya. Ya, tumbuhan tidak akan pernah habis alias tetap lestari itu karena mampu berkembang biak. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dengan cara vegetatif. Vegetatif itu adalah cara perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Sedangkan cara yang kedua adalah secara generatif, yaitu berkembangbiakan melalui proses perkawinan. Sehingga tumbuhan itu harus memiliki organ kelamin. Apa organ kelamin dari tumbuhan? Yaitu berupa bunga. Ketika terjadi proses penyerbukan, maka akan menghasilkan biji. Dan biji inilah yang nanti akan menjadi calon individu baru. Nah, berikutnya, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hanya memerlukan atau melibatkan satu induk saja. Kemudian yang kedua, sifat keturunannya itu sama dengan induknya. Kemudian, tidak melalui proses peleburan antara kelamin jantan dan kelamin betina. Dan yang keempat, calon individu baru itu dapat berupa tunas, geragi, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan vegetatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Secara alami, itu maksudnya perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia. Apa saja? Yang pertama adalah rizoma. Rizoma itu adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah. Tanaman yang berkembang biak dengan rizoma contohnya adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Yang kedua adalah dengan stolon. Stolon itu adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah. Tanaman yang berkembang biak dengan stolon itu adalah pegagan dan stroberi. Cara yang ketiga adalah umbi lapis. Kenapa dikatakan umbi lapis? Karena terdiri dari lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah. Cara yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang ini adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, contohnya ada kentang, kemudian ubi jalar. Jika kita akan menanam kentang, maka kita bisa langsung menggunakan umbinya. Nanti dari umbinya akan keluar mata tunas. Yang kelima adalah umbi akar, yaitu akar yang menggembung sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada wortel, lobak, dan ubi jalar. Yang berikutnya adalah dengan tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Tunas ini ada yang muncul dari ketiak daun atau dari akar. Contoh tunas yang muncul dari ketiak daun adalah cocor bebek, disebut sebagai tunas adventif daun. Kemudian yang dari akar ada pisang dan cemara. Nah, itu adalah 6 cara perkembangbiakan secara alami. Selanjutnya,
vegetatif secara buatan, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif yang melibatkan campur tangan manusia. Kenapa orang menggunakan vegetatif buatan? Yaitu dengan tujuan yang pertama, mempercepat tanaman yang mempunyai sifat yang sama. Kemudian yang kedua, tanaman menjadi cepat berbuah. Berikutnya, ia akan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan. Apa saja yang termasuk vegetatif buatan? Yang pertama adalah mencangkok. Apakah semua tanaman bisa dicangkok? Tidak ya, ada syaratnya, yaitu harus memiliki kambium. Yaitu contohnya pada pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Yang kedua adalah dengan stek. Stek ini adalah perkembangbiakan dengan cara memotong suatu bagian tanaman yang telah tua, kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contoh tanaman yang bisa di stek bisa dengan stek daun, misalnya cocar bebek, stek batang pada singkong, dan stek akar pada sukun. Yang berikutnya adalah okulasi atau menempel. Dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Okulasi ini bertujuan untuk menghasilkan bibit unggul. Contohnya pada tanaman jeruk. Yang berikutnya adalah menyambung atau mengenten. Menyambung dilakukan dengan cara memotong batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain, tapi berbeda sifat. Contohnya, kita bisa menyambung antara terong hijau disambung dengan terong ungu, sehingga nanti dalam satu tanaman ada dua varietas terong, yaitu hijau dan ungu. Yang berikutnya adalah merunduk. Merunduk ini dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Contohnya pada bunga mawar, azelia, dan alamanda. Nah, itu adalah cara perkembangbiakan secara vegetatif. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.